Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian atau pembahasan tentang iblis, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jalan masuknya iblis dan tahapan-tahapan iblis untuk melumpuhkan manusia. Baik, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu jalan masuknya iblis. Ini adalah pemaparan tentang jalan masuknya iblis serta bala tentaranya ke dalam berbagai urusan, agar setiap muslim dapat menjaga dan melindungi diri dari makhluk yang terlaknat dan selalu berupaya melemahkan keimanan seorang muslim hingga dia berkuasa untuk mengganggu urusan dunia maupun agama kita. Iblis selalu menugaskan anak buahnya agar menelusuri setiap jalan dan memasuki setiap pintu yang tidak diketahui dan tidak disadari oleh manusia, sehingga tiba-tiba saja manusia mendapati dirinya sudah terjatuh di kubangan maksiat dan terperangkap. Iblis dan antek-anteknya tidak membiarkan seorang pun, kecuali mereka pasti memeranginya dalam segala urusan, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Agar kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, maka kita harus mengetahui bagaimana setan memerangi kita dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya kita mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tahu dan yakin bahwa setan selalu berupaya membelokkan seluruh urusan manusia, maka dia akan senantiasa sadar dan mempersenjatai diri dengan berbagai jenis senjata yang mampu mengalahkannya. Senjata-senjata ini terletak di dalam kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta kuatnya kemauan dan kesabaran terhadap segala musibah yang menimpa kita. Sehingga dengan semua itu, seorang hamba tidak menyisakan secuil celah pun untuk dimasuki setan, musuh sejati yang selalu siap menyerang talbisnya terhadap diri dengan berbagai perkara yang merusak kualitas agama kita. Tahapan-tahapan iblis untuk melumpuhkan manusia menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ada 6 tahapan yang ditempuh iblis dan keturunan iblis demi menyesatkan manusia. Yang pertama, tahapan pertama yaitu iblis berupaya agar manusia menjadi kafir atau musyrik. Jika orang yang diganggunya tetap mantap dalam keislamannya, maka setan pun beralih menuju ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu dengan tahap bid'ah. Setan atau iblis berupaya agar manusia berbuat bid'ah jika orang yang diganggunya itu ahli sunnah, yakni tetap kokoh dalam memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setan akan menempuh tahap berikutnya, tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu tahap al-khabair,
yaitu dosa-dosa besar, yakni setan menggodanya agar manusia melakukan kemaksiatan yang berupa dosa-dosa besar. Jika orang yang digodanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara itu, maka setan tidak akan pernah berputus asa dan dia akan beralih ke tahapan yang keempat, di mana tahapan yang keempat adalah tahapan as-saghir, atau ia akan menggoda manusia agar melakukan dosa-dosa kecil. Jika orang tersebut terjaga dari dosa-dosa kecil, maka setan juga pun beralih pada metode berikutnya, yaitu tahapan yang kelima, yaitu setan akan menyibukkan manusia dengan perkara-perkara mubah yang diperbolehkan agama, sehingga mereka membuang-buang waktu dengan segala hal yang mubah tersebut dan lalai dari perkara-perkara serius yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Dan tahapan yang keenam, yakni setan akan menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang kurang utama dan meninggalkan perkara-perkara yang lebih utama darinya. Bisa jadi seseorang sibuk dengan sebuah perkara tertentu yang baik, namun hal itu justru membuatnya lalai dari melakukan amalan yang lebih utama dan lebih baik darinya. Itulah beberapa tahapan iblis dalam menyesatkan manusia atau melumpuhkan manusia agar ikut ke dalam golongannya. Semoga kita terhindar dari strategi iblis atau setan dalam menggoda kita, dan kita tidak termasuk ke dalam golongannya, karena setan tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus menggoda kita sampai akhir hayat kita, karena itu merupakan sebuah janji iblis bahwa dia akan selalu menyesatkan manusia agar ikut menjadi golongannya dan menemaninya di neraka nantinya. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga kajian ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.